pada pagi hari ini? Alhamdulillah, berkarakter mandiri, Qur'ani, Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar apa ya, Us? Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup, muatan IPA bersama Ustazah Lala dan Ustazah Lulu. apakah kalian sudah siap belajar pada hari ini? Oke, kalau sudah siap, ayo kita baca basmalah bersama-sama. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat belajar. Nah, Ustazah Lulu akan menjelaskan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Apa itu perkembangbiakan? Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sama dengan induknya, yang bertujuan untuk melestarikan jenisnya. Perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan, dan perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan. Untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup melalui proses perkawinan. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif ditandai dengan munculnya bunga. Bagian-bagian bunga: dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, bakal biji, kepala putih, tangkai putih, kepala sari, benang sari, dan tangkai bunga. Benang sari adalah alat kelamin jantan, putih adalah alat kelamin betina. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Pembuahan adalah meleburnya serbuk sari dengan kepala putih. Proses pembuahan diawali dengan adanya penyerbukan. Kemudian pada serbuk sari tumbuh bulu sari yang menuju ke bakal biji. Serbuk sari masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Jenis-jenis penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Penyerbukan mandiri, di mana serbuk sari jatuh ke kepala putih yang berasal dari bunga itu sendiri. Penyerbukan tetangga, di mana serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga lain tapi masih dalam satu pohon. Penyerbukan silang, di mana serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga lain yang sama jenis tapi beda pohon. Penyerbukan bastar, di mana serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga lain yang sama jenis tapi beda variansnya. Jenis-jenis penyerbukan berdasarkan perantaranya. Yang pertama, zoidiogami, penyerbukan yang dibantu oleh hewan, yaitu serbuk sari menempel pada tubuh lebah saat lebah menghisap nektar. Kemudian, lebah berpindah dari bunga satu ke bunga yang lain yang sama jenis, dan kemudian serbuk sari yang menempel pada tubuh lebah menempel pada kepala putih bunga tersebut. Yang kedua, hidrogami, penyerbukan yang dibantu oleh air. Serbuk sari terlepas dari tangkai sari. Kemudian, serbuk sari terbawa oleh arus air. Dan kemudian serbuk sari menempel pada kepala putih tanaman lain yang sama jenis. Yang ketiga, anemogami, penyerbukan yang dibantu oleh angin. Contohnya, pada tanaman jagung, angin bertiup dan jagung melepaskan serbuk sarinya. Kemudian serbuk sari yang terlepaskan terbang terbawa angin, dan
serbuk sari menempel pada putik bunga jagung yang lain. Yang keempat, antropogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia, di mana serbuk sari diambil dari satu bunga, kemudian serbuk sari ditempel pada putik bunga yang lain yang sejenis. Untuk yang kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin tanpa bantuan manusia, dan vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin dengan bantuan manusia. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama adalah membelah diri, yaitu tumbuhan yang berkembang biak dengan cara membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama secara langsung. Contohnya ganggang hijau, tumbuhan volvox, dan tumbuhan eklina. Yang kedua yaitu spora. Perkembangbiakan yang terjadi karena kontak spora atau sporagium pecah sehingga spora keluar dan jatuh ke tanah. Contohnya adalah jamur, suplir, pakis, dan lumut. Yang ketiga adalah tunas, yaitu perkembangbiakan individu baru yang tumbuh dari tumbuhan induknya. Contohnya adalah bambu dan pisang. Yang keempat adalah tunas adventif, yaitu perkembangbiakan individu baru melalui sela-sela bagian tumbuhan. Macam tunas adventif ada dua, yaitu tunas adventif daun, contohnya sosor bebek, begonia, wijaya kusuma, dan yang kedua adalah tunas adventif akar, contohnya adalah cemara. Yang kelima adalah gerage atau setolan, yaitu perkembangbiakan melalui batang yang tumbuh menjalar di atas tanah, yang kemudian pada batang tersebut tumbuh akar dan tunas baru, contohnya adalah arbai, stroberi, rumput teki, dan penggangga semanggi. Yang keenam adalah akar tinggal atau akar rimpang rhizoma, yaitu perkembangbiakan melalui akar menjalar di dalam tanah, kemudian di setiap ruas akan tumbuh kuncup lalu berkembang menjadi tanaman baru. Contohnya adalah jahe, kunyit, lengkuas, kencur. Yang ketujuh adalah umbi akar, yaitu akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanannya. Contohnya adalah wortel, lobak, bunga dahlia, dan ketela pohon. Yang kedelapan adalah umbi batang, yaitu batang yang tumbuh di dalam tanah yang berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan dan memiliki mata tunas yang akan membentuk individu baru. Contohnya adalah kentang dan ketela rambat. Yang kesembilan adalah umbi lapis, yaitu bagian dari pelepah daun yang berfungsi sebagai makanan cadangan dan membentuk berlapis-lapis. Contohnya adalah bawang bombay, bawang putih, bawang merah, bunga bangkung, dan bunga tulip. Berikutnya adalah macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama adalah mencangkok, yaitu membuat cabang atau dahan menjadi akar. Cara-cara mencangkok adalah: yang pertama, tandai bagian yang akan dicangkok. Yang kedua, buat sayatan melingkar sepanjang 3-5 cm. Yang ketiga, hilangkan kambium dan lendir dengan pisau, kemudian keringkan selama 2-5 hari. Yang keempat, tutup bekas sayatan dengan campuran tanah dan pupuk, kemudian bungkus bekas sayatan dengan plastik yang berlubang atau serabut kelapa. Yang kelima, jika sudah berakar, maka potong
dan tanam pada pot atau tanah. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan yang kedua yaitu adalah mengeten atau menyambung, yang artinya menggabungkan batang atas dan batang bawah dua tanaman sejenis. Cara mengenten yaitu yang pertama, belah bagian tengah batang bawah dan potong pucuk atas membentuk baji. Yang kedua, pucuk atas disambung dengan batang bawah. Yang ketiga, ikat dengan tali plastik seerat mungkin sehingga sambungan kokoh. Dan yang keempat, diamkan sehingga kedua bagian menyatu dan sirami beri pupuk secukupnya. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan yang ketiga yaitu adalah stek. Stek dibagi menjadi dua, yaitu stek akar dan stek daun. Stek daun contohnya adalah susur bebek, dan stek akar contohnya adalah tanaman sukun. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan yang keempat adalah merunduk. Merunduk adalah membengkokkan sebagian batang atau ranting dan memendamnya dalam tanah. Cara merunduk yaitu yang pertama adalah pilih terlebih dahulu bagian batang yang cukup tua dan lentur, kerat sedikit bagian batang tersebut. Kemudian rundukkan dan benamkan bagian batang yang telah dikerat tersebut ke dalam tanah, siram dengan teratur. Yang terakhir, setelah tumbuh akar, pisahkan batang tersebut untuk ditanam sebagai tanaman baru. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan yang kelima adalah okulasi atau menempel, yaitu menempel mata tunas pada batang tanaman sejenis yang akan dijadikan induk. Cara okulasi yaitu yang pertama adalah ambil mata tunas pada tanaman satu. Yang kedua, pada tanaman 2 sayat kulit batang hingga membentuk seperti julur lidah. Yang ketiga, yaitu tempel mata tunas ke batang tanaman 2 yang kulitnya telah disayat dan dibuka sebagian. Yang keempat, tutup kelebihan kulit batang dengan tali plastik. Kelima, jika berhasil, mata tunas akan berwarna hijau, tumbuh dan menyatu dengan batang. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.